Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Hari ini Ibu akan menjelaskan mengenai pembelajaran sains pada bab yang ke-1, yaitu tentang perkembangbiakan makhluk hidup. Nah, perkembangbiakan makhluk hidup ini ada perkembangbiakan apa saja ya? Yang pertama yaitu ada tentang perkembangbiakan manusia, kemudian ada perkembangbiakan hewan, dan ada pula perkembangbiakan pada tumbuhan. Agar kalian lebih memahami tentang materi perkembangbiakan makhluk hidup, silakan kalian perhatikan dengan baik tayangan berikut ini ya. Pada pembahasan yang pertama, yaitu kita akan membahas tentang pertumbuhan dan perkembangbiakan manusia. Nah, bagaimana sih manusia itu berkembang biak? Manusia berkembang biak melalui proses perkawinan yang disebut dengan perkembangbiakan secara generatif. Pada peristiwa tersebut terjadilah peleburan dua buah sel, yaitu sel sperma dari ayah dan sel telur dari ibu. Nah, sel sperma dan sel telur itu kemudian dibuahi yang akan berkembang biak menjadi zigot. Zigot itu hasil pembuahan dari dua buah sel, kemudian tumbuh dan berkembang menjadi embrio atau bakal anak yang biasa disebut dengan janin. Setelah itu embrio berkembang menjadi makhluk hidup baru yang biasa kita sebut sebagai bayi. Proses pembuahan dari sel telur menjadi zigot, kemudian embrio, selanjutnya menjadi makhluk hidup baru. Nah, itu terjadi di dalam tubuh ibu, tepatnya pada bagian saluran telur ya, yang biasa kita sebut hamil ya. Itu adalah proses dari perkembangbiakan makhluk hidup secara generatif. Nah, selanjutnya yang kedua, Ibu akan membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia dari masa bayi hingga usia lanjut. Pertumbuhan dan perkembangan manusia dari masa bayi hingga usia lanjut. Yang pertama yaitu masa balita, di mana pada masa awal kelahiran bayi mengalami pertumbuhan yang sangat cepat. Pertumbuhan ini berlangsung selama beberapa tahun pertama, mulai dari usia 6 bulan, kemudian 9 sampai 12 bulan, dan terakhir yaitu sekitar 18 bulan ya. Nah, itu adalah pertumbuhan yang cepat yang terjadi pada bayi. Mulai dari bayi belajar duduk, kemudian belajar merangkak dan berdiri sendiri, selanjutnya berjalan tanpa bantuan orang lain. Nah, pertumbuhan bayi ini biasanya berlanjut hingga usia 5 tahun untuk memaksimalkan fungsi organ-organ tubuhnya. Selanjutnya ada masa anak-anak. Nah, pada masa anak-anak, usia ini sekitar 5 tahun ya, mulai mengalami pertumbuhan manusia terus berlanjut hingga usia 10 tahun yang dikenal dengan masa anak-anak. Setelah masa anak-anak, manusia masuk kepada masa remaja. Pada masa peralihan dari anak-anak menuju remaja, manusia mengalami masa pubertas. Apa sih yang dimaksud dengan masa pubertas? Pubertas adalah masa ketika anak laki-laki dan perempuan mengalami perkembangan secara seksual. Masa pubertas pada anak perempuan berlangsung antara usia 9 sampai 13 tahun, sedangkan pada anak laki-laki berlangsung pada usia 10 sampai 14 tahun. Nah, pada masa tersebut, anak perempuan dan anak laki-laki mengalami perubahan fisik maupun psikologis yang memungkinkan mereka dapat berkembang biak dan bereproduksi. Setelah melampaui masa remaja, maka manusia masuk kepada masa akhir remaja atau disebut dengan masa dewasa, di mana pada masa dewasa pertumbuhan tinggi badan sudah sempurna. Selain itu, pertumbuhan secara fisik yang lain maupun secara psikologis juga sudah sempurna.
Setelah masuk usia, manusia terus bertambah menjadi masa tua. Masa tua merupakan masa akhir dari perkembangan manusia, di mana pada masa tua kemampuan organ-organ tubuh manusia sudah mengalami penurunan. Pada masa tersebut, seorang perempuan akan mengalami yang namanya menopause, di mana perempuan tersebut sudah berhenti menstruasi yang menyebabkan perempuan tersebut tidak bisa melahirkan kembali. Nah, pada masa tua ini, organ-organ yang mengalami penurunan banyak sekali ya, mulai dari kurang melihat, kurang mendengar, berbicara juga sudah terbata-bata. Maka dari itu, kalian ya yang sudah memiliki orang tua yang mungkin sudah tua harus bersabar ketika berbicara dengan orang tua kalian. Kenapa? Karena orang tua kalian itu sudah mengalami yang namanya penurunan fungsi organ ya. Jadi ketika dia melihat kamu yang mungkin kurang jelas, itu harus dimaklumi. Kemudian ketika kamu berbicara dia kurang mendengar, itu juga harus kalian maklumi. Serta ketika berbicaranya tidak jelas, kalian juga harus maklumi. Jadi harus menghormati orang tua kalian karena memang kondisi fisiknya sudah tidak seperti dulu lagi ya anak-anak. Pembahasan yang ketiga yaitu tentang perkembangan fisik anak laki-laki. Masa pubertas pada anak laki-laki ditandai dengan adanya perubahan primer dan perubahan fisik sekunder. Perubahan primer adalah perubahan yang terjadi di dalam tubuh sehingga ciri-cirinya tidak tampak pada tubuh dan hanya dapat dirasakan oleh masing-masing individu. Sebaliknya, perubahan sekunder yaitu perubahan yang terjadi pada tubuh bagian luar dan ciri-cirinya dapat diamati baik oleh diri sendiri maupun oleh orang lain. Perubahan primer pada masa pubertas dimulai dengan diproduksinya sperma atau sel kelamin jantan oleh testis. Testis itu apa sih Bu? Testis itu adalah tempat dihasilkannya sperma yang hanya dimiliki oleh laki-laki. Nah, perubahan primer tersebut menyebabkan anak laki-laki sudah dapat mengeluarkan sperma. Kalian tahu nggak sih sperma itu apa? Sperma itu adalah air mani ya. Kalian tahu kan air mani? Nah, itu disebut dengan sperma. Ketika anak laki-laki sudah dapat menghasilkan sperma, maka anak laki-laki ini sudah bisa melakukan proses perkembangbiakan. Sehingga pada tahap ini kalian harus lebih berhati-hati ya dalam bergaul, memilih teman yang baik. Kenapa? Karena ketika kalian salah bergaul, ketika salah memilih teman, khawatirnya kalian terjerumus pada perilaku seks bebas atau pada pergaulan-pergaulan yang tidak baik ya, yang nantinya dapat merugikan diri kalian sendiri. Jadi pada masa pubertas ini kalian harus lebih hati-hati terhadap diri sendiri maupun terhadap lawan jenis ya. Jadi harus benar-benar menjaga diri kalian dari pergaulan yang tidak baik, pertemanan yang tidak sehat, bahkan dari lawan jenis ya. Oke, kita lanjut pada perubahan fisik dari anak laki-laki pada saat mengalami pubertas. Perubahan primer biasanya diikuti oleh perubahan sekunder. Perubahan sekunder meliputi perubahan fisik antara lain sebagai berikut. Yang pertama, jerawat mulai muncul. 2. Jakun mulai tampak dan suara membesar. Jakun adalah tulang yang menonjol di tengah-tengah leher ya, di tengah leher anak laki-laki. Kemudian yang ketiga, kumis dan janggut mulai tumbuh. Yang keempat, dada akan kelihatan lebih bidang, lebih membesar. Terus yang kelima, rambut di ketiak dan di kemaluan mulai tumbuh. Serta yang keenam, organ vital ya atau organ kelaminnya agak membesar. Nah, itu adalah ciri-ciri fisik sekunder bagi anak laki-laki yang sudah mengalami masa pubertas.
pembahasan yang keempat yaitu tentang perkembangan fisik anak perempuan. Masa pubertas pada anak perempuan juga ditandai dengan perubahan primer dan perubahan sekunder. Perubahan primer dimulai dengan diproduksinya sel telur atau sel kelamin betina oleh alat kelamin perempuan yang disebut dengan indung telur atau ovarium. Perubahan primer ditandai dengan peristiwa haid atau menstruasi. Jadi ketika anak perempuan sudah mengalami menstruasi atau haid, maka anak perempuan tersebut sudah masuk kepada masa pubertas ya. Jadi harap diingat, peristiwa menstruasi menandakan kalau ovarium telah dapat berfungsi menghasilkan sel telur atau ovum. Namun ketika sel telur atau ovum itu tidak dibuahi, maka dia akan melebur ya, akan lebur. Setelah itu dia akan mati dan luruh bersamaan dengan peluruhan dinding rahim. Nah, itulah yang disebut dengan proses menstruasi atau haid pada anak perempuan. Menstruasi pada anak perempuan biasanya pertama kali terjadi pada usia 9 sampai 13 tahun. Peristiwa tersebut berlangsung selama 3 hari sampai 7 hari. Nah, terjadinya satu kali setiap 28 sampai 31 hari. Jadi terjadinya itu setiap sebulan sekali ya kalau dihitung-hitung. Masa pubertas juga ditandai dengan perubahan-perubahan fisik pada anak perempuan, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, jerawat mulai muncul. Kedua, payudara mulai tumbuh. Yang ketiga, pinggul melebar. Yang keempat, rambut di ketiak dan di kemaluan mulai tumbuh. Nah, itulah beberapa ciri perubahan-perubahan fisik yang dialami oleh anak perempuan ketika sudah mengalami masa pubertas. Jika kalian sudah mengalami perubahan-perubahan fisik seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, berarti kalian sudah mengalami masa pubertas. Nah, kalian juga tidak perlu khawatir ya, atau bahkan takut. Seharusnya kalian bicarakan dengan orang tua kalian secara baik-baik bahwa kalian sudah masuk kepada masa pubertas dan meminta nasihat yang baik dari orang tua kalian bagaimana kalian harus menyikapi tentang masuknya masa pubertas kalian ini. Untuk anak perempuan bisa bercerita kepada orang tua perempuan yaitu ibu kalian. Sedangkan untuk anak laki-laki, silahkan kalian bercerita kepada ayah kalian selaku orang tua kalian di rumah ya. Nah, setelah itu kalian harus bisa ya menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Kenapa? Karena kalian sudah menjadi lebih dewasa dari anak-anak sebelumnya. Jadi kalian harus bisa berpikiran juga lebih terbuka ya. Tidak boleh ngambek-ngambek gitu kan. Nah, ini adalah proses masa pendewasaan ya, agar kalian bisa lebih mandiri lagi, lebih bijaksana lagi, lebih bisa mengontrol emosi dan lain-lain. Bu, kenapa sih masa pubertas harus dialami oleh setiap orang? Ya, masa pubertas itu harus dialami oleh setiap orang. Kenapa? Agar mereka menghasilkan keturunan. Tuh Allah menciptakan manusia untuk berkembang biak di bumi. Tujuannya adalah untuk melestarikan jenisnya. Selain manusia, hewan, tumbuhan juga melalui proses perkembangbiakan dengan cara yang berbeda-beda. Ya, sama halnya seperti manusia, mereka juga ingin melestarikan jenisnya. Contohnya hewan-hewan langka, biar mereka tetap ada ya, tetap lestari jenisnya, ya mereka harus berkembang biak gitu kan. Dengan cara apa? Ada yang dengan cara generatif yaitu melalui proses perkawinan, ada juga yang melalui proses perkembangbiakan secara vegetatif atau tanpa melalui proses perkawinan. Nah, sampai di sini penjelasan Ibu, apakah kalian sudah mengerti semua? Jika sudah, alhamdulillah, semoga apa yang Ibu jelaskan ini bisa menjadi ilmu buat kalian dan bermanfaat untuk kalian di kemudian hari.
cukup sekian penjelasan yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.